Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai latihan soal pembagian istimewa. Kita langsung saja ya. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, kita perlu mengingat kembali bunyi-bunyi dari aturan pembagian istimewa. Nah, untuk mempermudah cara menghafalnya atau mengingat bentuknya, kita pertama lihat dari tandanya terlebih dahulu. Ketika penyebut dan pembilang tandanya min sama min, berarti itu pembagian istimewa yang pertama. Ketika tandanya min plus, maka itu pembagian istimewa yang kedua, dengan catatan pangkatnya itu harus merupakan bilangan genap. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah ketika tandanya plus per plus, dengan catatan pangkatnya itu merupakan bilangan ganjil. 2n plus 1 itu ganjil. Nah, ketika diuraikan seperti ini ya bentuknya, mudahnya mah yang pangkatnya atau sukunya yang di awal ini x pangkat n, semakin ke kanan pangkatnya semakin kecil, mulai dari n pangkat 1 hingga 0 nantinya. Kalau yang kedua, suku yang kedua awalnya dari 0, berarti dari a pangkat 0 sampai makin ke sana makin membesar sampai a pangkat n min 1. Untuk aturan yang pertama, semua tandanya positif. Untuk aturan yang kedua, tandanya plus min gitu ya. Terus untuk aturan yang ketiga juga sama, tandanya plus min. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nanti di contoh soal ya. Terus apa sih bentuk ini? Bentuk yang di atas ketika dinyatakan dalam bentuk sigma itu menjadi seperti baris yang kedua, yang ini. Nah, ketika yang ditanyakan nanti suku keberapa, ketika nanti yang ditanyakan misal suku ke-10 dari pembagian polinomial bla 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 gitu, kita bisa menggunakan cara ini. Kenapa diperoleh cara ini? Ini merupakan dari hasil sigma yang tadi bentuk umum dari penguraian pada baris yang pertama. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Hasil bagi dari pembagian polinomial a pangkat 3 ditambah b pangkat 3 dibagi a plus b adalah, ingat tadi plus dibagi plus, pangkatnya ganjil, berarti ini merupakan pembagian istimewa yang ketiga. Betul ya, seperti yang tadi sudah Ibu bilang. Berapakah hasil baginya? Maka kita langsung saja tadi suku yang pertama dari n pangkat 1, berarti mulai dari a pangkat 2, b pangkat 0, tak dikurangi, a nya jadi pangkat 1, b nya pangkat 1, kemudian ditambah suku yang pertamanya jadi pangkat 0, a pangkat 0, suku yang keduanya jadi b pangkat 2. Sekian, itu jawabannya. Sampai ini kan, sampai tadi 2n, atau misalnya ini tinggal 3 dikurangi 1 gitu. Jadi mudahnya gitu, kalau misalnya kalian sulit menghafalkan ini semua, itu adalah suku yang pertama mulai dari pangkatnya n-1, atau di sini n-nya itu kan 3, maka suku pertamanya itu jadi 2, a pangkat 2, a pangkat 1, a pangkat 0. Terus suku yang kedua mulai dari yang pangkat 0, berarti b pangkat 0, b pangkat 1, b pangkat 2. Kemudian tandanya itu adalah min plus min kan, untuk yang bentuk ketiga. Maaf, bukan min plus min, tapi plus min plus, seperti itu. Jadi kalau misalnya diulang nih pakai cara yang tadi, hasil baginya itu adalah hasil baginya tadi kan diuraikan dari suku yang pertama mulai dari pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, itu kan 1, tidak perlu ditulis. Kemudian tandanya plus min plus. Kemudian suku yang kedua dari b pangkat 0, b pangkat 1, dan b pangkat 2 gitu. Kalau misalnya kalian mau langsung tanpa mengingat
rumus, tapi sebenarnya intinya sama saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. 885 dikali 885 dikali 885 bla bla bla. Kebayang nggak kalau misalnya kalian hitung manual tanpa pembagian atau aturan pembagian dibantu sampai berapa puluh ribu kalian harus menghitung. Nah, untuk memudahkan kita ubah dulu. Kita misalkan di sini ada dua angka ya, ada 885 dan 115. Misal A itu sama dengan 885, B sama dengan 115. Maka bentuk di atas kita ubah menjadi 885 dikali 885 dikali 885, itu kan jadi A pangkat 3 ditambah yang ini kita ubah jadi B pangkat 3 per yang ini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi AB. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat di sini tandanya itu tambah, kemudian angkanya ganjil. Aturan yang mana yang bisa kita gunakan? Kira-kira yang mana? Yaitu aturan yang ketiga. Kenapa? Hubungannya itu bukan sama penyebutnya, tetapi dengan hasilnya. Ini agar lebih mudah kita faktorkan dengan memanfaatkan aturan pembagian istimewa yang ketiga. Berarti kalau kita mau menggunakan aturan pembagian istimewa yang ketiga, otomatis di sini menjadi X, bukan X ya, karena di sini suku pertamanya itu A, berarti jadi A plus B. Kenapa A plus B? Karena kita mau menggunakan aturan pembagian istimewa yang ketiga. Kan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dibagi oleh A pangkat dibagi oleh A tambah B, itu kan merupakan hasil baginya ya, gitu. Berarti sama seperti yang tadi, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dibagi oleh A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, untuk menyamakan bentuknya, kita tulis menjadi A kuadrat min A plus B ditambah B kuadrat. Apakah ada yang bisa dibagi? Jawabannya ada. Ini bisa dibagi sehingga hasilnya adalah A ditambah B. A-nya itu adalah 885, B-nya adalah 115. Maka jawabannya adalah 1000. Seperti itu. Jadi pembagian istimewanya itu berlaku di mana? Berlaku di aturan pembilang. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalnya kita ubah, ganti tinta ya. Nih, bentuk yang atas ini kalau misalnya diubah itu menjadi A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dibagi A plus B, itu sama dengan A kuadrat min AB plus B kuadrat. Seperti itu. Atau kan boleh juga ditulis A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu A plus B dikalikan A kuadrat min AB plus B kuadrat. Itu untuk tipe soal yang kedua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. 817 dikali bla 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 dibagi bla 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 gitu, sama dengan seperti tadi. Kita misalkan bisa menggunakan variabel lain ya selain A dan B. Kita pakai X, misal X sama dengan 817, kemudian Y sama dengan 98. Maka bentuk yang di atas ini kita ubah, ada 3, berarti X pangkat 3 tandanya dikurang, ini ada 3 juga, jadi Y pangkat 3 per X kuadrat ya, ini ditambah Y kuadrat ditambah X kali Y.
Kira-kira menggunakan bentuk yang mana? Yang bawahnya kita tulis lagi ya, x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Tandanya min. Kira-kira yang di atasnya tanda min, aturan yang keberapa? Kita bisa menggunakan aturan yang pertama. Kan kalau yang kedua mah min plus, yang ketiga plus plus. Karena min, karena di atasnya negatif, sehingga kita bisa menggunakan aturan yang pertama. Aturan yang pertama kalau mau kita gunakan berarti harus dibagi oleh x min a. Maka di sini kita tulis x min y. Kenapa x min y? Karena suku keduanya y ya, bukan a. Kemudian lakukan aturan seperti aturan pembagian istimewa yang pertama. Maka kita punya x kuadrat. Kalau aturan yang pertama semuanya tandanya positif ya, ditambah x kali y tambah y kuadrat. Kenapa demikian? Suku yang pertama makin kanan, pangkatnya makin kecil, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Suku yang kedua makin kanan, pangkatnya makin besar, y pangkat 0, y pangkat 1, y pangkat 2. Adakah yang bisa dibagi? Jawabannya ada. Sehingga hasilnya adalah x kurangi y. X-nya itu 817, y-nya adalah 98. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 719. Itu untuk tipe soal yang ketiga. Sama ya tadi pengubahannya. Kalau misalnya kita uraikan seperti yang soal sebelumnya, bentuk yang di atas yang penyebutnya itu kalau kita ubah x pangkat 3 min y pangkat 3 dibagi x min y itu sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Sehingga makanya bisa ditulis menjadi, ini kita batasi, x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 itu sama dengan x kurangi y dikali x kuadrat tambah xy ditambah y kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suku ke-10 dari pembagian polinomial a pangkat 14 dikurangi b pangkat 14 dibagi a tambah b adalah, untuk menggunakan aturan pembagian istimewa yang keberapa, kita perhatikan tandanya. Negatif dibagi positif, maka kita bisa menggunakan aturan yang kedua dengan catatan pangkatnya itu merupakan pangkat di pembilangnya bilangan genap. Sudah sesuai ya, sukunya juga sama a dan b. Kita lihat aturan pembagian yang kedua. Nah, untuk mengerjakannya seperti ini, kita ada dua cara. Pertama, kita bisa menguraikan bentuknya gitu di papai satu-satu sampai kita hitung suku pertama, kedua sampai ke 10, atau kita bisa menggunakan rumus yang ini. Pemanfaatan dari tadi ya, bentuk umumnya merupakan sigma. Berarti K-nya itu merupakan suku kesekiannya, ini 10, dan 2N-nya itu merupakan ini ya, yang pangkat bilangan genap. Sehingga U10-nya adalah negatif 1 pangkat K tambah 1. K-nya 10 tambah 1 x di sini merupakan suku yang pertama ya. Suku pertama pada soal adalah A. Berarti A pangkat 2N pangkat 14 dikurangi K. K itu adalah 10 dikali A. Kalau di bentuk umum pembagian istimewanya kan suku kedua. Suku keduanya di soal adalah B. Maka jadi B pangkat K kurangi 1. 10 kurangi 1. Sehingga jawabannya adalah negatif 1 pangkat 11 itu kan negatif 1 ya, tetap ganjil. A pangkat 4, B pangkat 9. Atau jadi negatif A pangkat 4, B pangkat 9. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau menurut ibu ini lebih mudah. Kenapa? Pertama, untuk bentuk yang kedua ini kan tanda plus min. Bisa kalian gunakan cara manual. Misal kalian
gunakan 10 jari kalian karena ini suku ke-10. Dihitung aja positif negatif, berarti di suku ke-10 nanti pasti tandanya itu adalah negatif. Kemudian ada suku yang pertamanya A, suku keduanya B. Kita hitung jari kita. Suku yang pertama itu kan pasti pangkatnya berkurang 1, berarti dari A pangkat 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Suku ke-10 nya itu adalah 4. Kemudian yang B kan pangkatnya dari yang paling kecil sampai makin sama makin besar ya, berarti dari 0. B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, B pangkat 5, B pangkat 6, B pangkat 7, B pangkat 8. Maka suku ke-10 nya adalah B pangkat 9. Seperti itu. Kalau misalnya kalian lupa dengan rumus suku ke sekiannya, jadi bisa kalian urutkan secara manual, terserah ya, itu kalian lebih mudah yang mana. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang kelima, 3 dibagi akar pangkat 3 dari 5 dikurangi akar pangkat 3 dari 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita ubah dulu bentuk dari soalnya. 3 itu kan bisa kita ubah menjadi 5 dikurangi 2 ya. 5 kurangi 2 dibagi akar pangkat 3 dari 5 dikurangi akar pangkat 3 dari 2. Atau kita juga bisa mengubah ke bentuk lain menjadi 5 dikurangi 2 dibagi 5 pangkat 1/3 dikurangi 2 pangkat 1/3. Setelah ini agar lebih mudah, kita misalkan misal suku yang pertama X itu adalah 5, suku yang keduanya A itu adalah 2. Kira-kira bentuk yang ini kita ubah menjadi apa? Menjadi X dikurangi A per X pangkat 1/3 dikurangi A pangkat 1/3. Aturan yang kita gunakan adalah aturan yang pertama ya, karena tandanya merupakan negatif dibagi negatif. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar bentuknya bisa menjadi X pangkat N dibagi X min A? Maka kita nyatakan X pangkat 1/3 ini menjadi X nya dan A pangkat 1/3 ini menjadi A nya, sehingga kita bisa mengubah bentuknya menjadi yang di atas X pangkat 1/3 dikali 3 dikurangi A pangkat 1/3 dikali 3. Sama ya, 1/3 dikali 3 itu kan 1. Bentuknya meskipun berubah tapi tidak mengubah nilainya. X pangkat 1/3 dikurangi A pangkat 1/3. Kita lihat suku yang pertama itu berarti X pangkat 1/3, suku keduanya adalah A pangkat 1/3. Kita menggunakan aturan yang pertama. Suku pertama makin kanan makin kecil pangkatnya, suku yang kedua makin kanan pangkatnya makin besar, sehingga kita peroleh berarti X pangkat 1/3 ini pertama pangkat 2, kemudian ditambah pangkat 1, yang terakhir pangkat 0, tidak usah ditulis ya, berarti ini X pangkat 1/3. Kemudian suku kedua pangkatnya dari 0 sampai N-1, berarti pangkat 0 kita tidak perlu tulis. Yang kedua pangkatnya pangkat 1, berarti A pangkat 1/3 pangkat 1. Yang kedua adalah pangkat 2, A pangkat 1/3 pangkat 2. Nah, setelah ini bagaimana? Kita bisa substitusikan hasilnya. X-nya itu kan tadi 5, berarti 5 pangkat 2 kali 1/3, 2/3 ditambah X pangkat 1/3 itu berarti 5 pangkat 1/3 kali 2 pangkat 1/3 ditambah 2 pangkat 2/3, atau
bisa kita tulis 5 pangkat 2 per 3 ditambah, ini bisa disatukan ya, 5 kali 2 pangkat 1 per 3, atau bisa dijumlahkan ini menjadi 10. Sekian, kita masuk soal berikutnya. Hasil dari pembagian suku banyak X pangkat 6 dikurangi 1 dibagi X kuadrat dikurangi 1 adalah, karena tandanya negatif dibagi negatif, berarti ini aturan yang ke 1. Nah, setelah itu bagaimana menggunakannya? X pangkat 6 kurangi 1 per X kuadrat kurangi 1. Agar bentuknya seperti aturan yang pertama, maka kita ubah bentuk yang di atas itu menjadi X kuadrat pangkat 3, karena suku pertamanya di sini X kuadrat ya, dikurangi 1 pangkat 3 kan, dibagi X kuadrat min 1. Sehingga kita gunakan tadi suku pertama pangkat 2, terus pangkat 1, nanti pangkat 0. Suku yang kedua pangkat 0, pangkat 1, kemudian di sini pangkat 2. Suku yang pertamanya adalah X kuadrat, suku yang keduanya adalah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah X kuadrat kali negatif 1 ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 1. Sekian video pembahasan latihan soal mengenai pembagian istimewa. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan untuk kalian ya. Jangan puas sampai di sini, silahkan kalian cari lagi pembahasan-pembahasan dan tipe-tipe soal yang lain. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.